Ya, gue banget mau nyerang Israel lagi nih. Ya, bukan berarti gue banget benci mereka ya. Jangan benci lah. Mereka itu cuma ini ya, mengikuti kata Rebai tanpa kritik, sikap kritis gitu. Kayaknya begitu ya. Jadi mengikuti tanpa sifat kritis itu kan disebut taklid ya. Taklid itu ya saudaranya syirik, mempersekutukan Tuhan. Saudaranya atau syirik itu sendiri itu taklid itu. Ya, terhadap pemuka agama itu penting untuk menghormati. Cuman kita harus tetap masang mata, telinga, dan hati. Tetap dipilah-pilah gitu. Ibaratnya kita dikasih makanan gitu ya. Jangan dibilang enak-enak dulu, iya enak. Dirasakan dulu, kita punya lidah, dirasakan aja. Ini enak nggak gitu kan? Ibaratnya begitu. Nah, kalau dalam beragama hanya mengiya-iyakan, ibarat makanan yang disodorkan selalu dibilang enak. Padahal suatu saat ketika ada makanan yang nggak enak, kita sebut enak kan itu udah tidak proporsional berarti kan. Zion itu berbeda dengan Yerusalem. Jadi kalau Tuhan ya akan memerintah suatu nation yang kuat, ya istilahnya bangsa yang kuat dari Zion, jadi bertahtanya di Zion, itu apa artinya itu? Ya belum ketahuan. Kalau kita main terjemahan ya elap artinya apa. Tapi kalau kita periksa terjemahannya, itu bangsa yang kuat itu maksudnya goyim yang kuat. Istilahnya apa ya, atau apa gitu, pokoknya ya goyim itu bangsa yang kuat, goyim yang kuat. Jadi singular ya, go itu singular, goyim itu plural ya. Go yang kuat, goyim yang kuat. Jadi goyim itu diartikan di luar Israel, dunia di luar Israel itu goyim. Goyim bisa disebut kafir ya, nggak mesti begitu. Buktinya Tuhan memerintah di Zion atas suatu nation yang kuat. Nah, Zion ini disebut tempat bertahta Tuhan untuk selama-lamanya, kekal gitu kan, eternal. Nah, bagaimana dengan Yerusalem? Yerusalem tidak eternal, dia akan menjadi puing-puing suatu saat, hancur lebur, ditinggalkan, nggak ada yang tinggal di situ, kosong melompong. Kalau Zion kekal abadi. Nah, dari sini aja kita udah bisa pastikan Zion itu berbeda dengan Yerusalem. Dan Zion ini seperti juga istilah-istilah paradigmatik dalam bidang-bidang lain ya. Umpamanya istilah Arab itu kan paradigma ya, tapi tidak diketahui akar katanya dari mana, asal usulnya dari mana. Itu aneh. Zion pun begitu. Masih misteri kalau ditinjau dari sudut para peneliti ya. Ya kecuali yang ngikut-ngikut aja baca langsung iya, Yerusalem adalah Zion, padahal bukan. Itu masih misteri Zion. Jadi suatu bangsa yang kuat itu merupakan bangsa yang bersifat purbakala gitu kan, yang masih eksis. Bayangin tuh, bangsa purbakala tapi sekarang masih eksis. Ya kemungkinan Nusantara ya, ini budaya Nusantara masih ada, ini masih eksis.
Yang lain mana lagi? Cina apa masih mengamalkan budaya lama mereka? Jepang? Tapi yang masuk akal ya Nusantara ya, walau alam lah, pokoknya begitulah. Dan satu lagi bukti bahwa Zion itu bukan Yerusalem, ya Tuhan itu disebut menaruh batu di Zion, batu yang bernilai ya, batu yang berharga, batu yang teruji, batu penjuru. Nah, istilah saudara-saudara kita di Kristen, batu penjuru itu. Kalau batu penjuru ditaruh di Yerusalem nggak masuk akal dong. Harus di penjuru itu dari sono, dari jauh gitu. Kalau penjuru, istilah penjuru kan batu awal itu, batu yang dari jauh itu. Bukan batu yang dekat. Nggak mungkin kalau batu dekat yaitu di Yerusalem disebut batu penjuru. Bukan, batu penjuru itu jauh. Jadi kalau batu penjuru itu ada di Zion, Zion itu tempat yang jauh, bukan di Yerusalem. Kalau Yerusalem menjadi pusat pembicaraan kitab Bible gitu kan, maka Zion itu bukan di Yerusalem, beda. Dua tempat yang berbeda itu. Nah, jadi Tuhan akan memerintah di Zion atas suatu bangsa yang kuat, suatu goyim yang kuat ya, bangsa di luar Israel yang kuat. Jadi istilah goyim ini bukan kiamat gitu, dibilang di luar Israel. Justru Tuhan memerintah atas mereka, atas non Israel itu, dan sifatnya kekal abadi. Nah, antara Israel dengan Goyim itu kan bukan hanya perkara Israel dengan dunia yang sama sekali tidak ada kaitan dengan Israel. Bahkan di kalangan Israel sendiri bisa ada yang disebut Goyim. Keturunan Nabi Yakub sekalipun bisa jadi Goyim. Kenapa? Kalau mereka sudah putus nasab. Keisraelan itu sekali lagi ya, berdasarkan garis ibu. Jadi setiap ibu Israel punya anak, ya anak itu Israel. Tapi kalau ibu itu bukan Israel, meskipun bapaknya Israel, anak-anaknya tidak terhitung sebagai Israel. Nah, itu yang terjadi pada Samaria. Samaria itu keturunan dari Nabi Yakub tapi disebut Goyim. Nah, itu. Jadi Zion bukan Yerusalem. Try this at home.